Kisah ini melanjutkan episode sebelumnya, di mana Sri Kandi yang telah berhasil dalam meditasinya, kini telah kembali ke medan perang Kurusetra untuk membalaskan dendam lamanya kepada Bhisma yang agung. Malam itu, suasana duka menyelimuti hati para Pandawa. Mereka beserta Drupadi mengunjungi kakek Bhisma yang masih berdiri di tengah-tengah medan perang Kurusetra. Prajurit penjaga mencoba mencegah mereka untuk bertemu dengan Bhisma karena ini perintah langsung dari Bhisma yang agung. Namun para Pandawa mendesak agar mereka diizinkan untuk bertemu dengan kakeknya itu. Penjaga itu lalu meminta izin kepada Bhisma dan menyampaikan niat mereka untuk bertemu dengannya. Awalnya Bhisma menolak pertemuan itu, namun dalam hatinya masih memiliki rasa kasih sayang pada Pandawa, sehingga ia pun mengizinkan mereka untuk bertemu dengan dirinya. Bhisma mengawali percakapan mereka. Ia berkata, "Selama aku hidup, aku tidak punya niat untuk tidak menjalankan kewajibanku. Aku tidak akan menyerahkan senjataku dan tetap akan melindungi anak-anak Dhritarashtra. Adalah tugas untuk kalian untuk berperang dengan segenap kemampuan kalian. Dan jika ternyata kalian harus membuat pengorbanan dalam perang ini, maka lakukanlah dengan sukacita." Di balik itu semua, Bhisma telah menyadari bahwa hanya dengan memikirkan kematiannya saja akan membuat hati para Pandawa menjadi hancur. Namun hal itu sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi Pandawa untuk menghabisinya. Bhisma merasa sangat beruntung dan menantikan hal itu segera tiba. Bhisma pun berpesan kepada para Pandawa, walaupun hatinya terasa hancur saat menghabisinya, maka tangan mereka tidak boleh ada yang gemetar. Mendengar pernyataan kakeknya itu, hati mereka diselimuti rasa haru yang mendalam. Yudhistira berkata, "Aku hanya punya satu pertanyaan, kakek. Kau harus menerangi kami jalan untuk memiliki kerajaan. Tapi siapa yang akan memberikan nasihat pada kami untuk mengaturnya?" Arjuna pun menimpalinya. Kakek sendiri yang berkata, "Sebelum kakek membantu tahta Hastinapura untuk mendapatkan raja yang benar dan tepat, maka kakek tidak akan meninggalkan dunia ini. Lalu siapakah yang akan mendoakan kami nanti, kek?" Bima juga mengungkapkan kesedihannya dan mencemaskan keadaan di mana jika nanti kakeknya telah tiada, siapa lagi yang akan mampu untuk menegakkan kebenaran itu. Bhisma meminta kepada para Pandawa agar melaksanakan tugasnya dengan baik. Oleh karena Bhisma telah gagal menjalankan tugas hidupnya, maka ia harus dihukum mati besok sebelum matahari terbenam. Bhisma kemudian menyuruh para Pandawa untuk meninggalkannya. Bhisma yang agung meminta Drupadi untuk menunggu dirinya sesaat karena ada yang akan ia bicarakan. Bhisma pun mengingatkan bahwa kata-kata Drupadi saat permainan dadu, bahwa kutukannya itu sebentar lagi akan terwujud. Bhisma menerimanya dengan sepenuh hati, karena itu merupakan kesalahan dirinya. Bhisma pun meminta pengampunan kepada Drupadi untuk keselamatannya. Drupadi terlihat sangat sungkan dengan permohonan Bhisma tersebut, namun ia mengabulkan permohonan kakeknya yang sangat tulus itu. Sementara itu di Hastinapura, Ratu Gandhari terus menjaga lampu-lampu kehidupan untuk anak-anaknya. Widura pun datang menemui kakaknya dan menanyakan tentang berita Sri Kandi yang telah tiba di medan perang sebagai laki-laki. Dhritarashtra pun membenarkan berita tersebut, dan ia meminta kepada Widura untuk segera pergi ke medan perang untuk menemui Bhisma dan melarangnya ikut bertempur hari itu. Ia beralasan bahwa keselamatan kakek Bhisma adalah keselamatan anak-anaknya para Kurawa. Widura pun mengatakan bahwa hal itu sudahlah terlambat, karena sebentar lagi matahari akan terbit dan perang akan segera dimulai. Sementara itu di medan perang Kurusetra, Guru Drona datang untuk menemui Bhisma dan meminta izin melayaninya untuk yang terakhir kalinya. Pada awalnya, Bhisma pun menolak niat Guru Drona dengan alasan bahwa seorang guru tidak boleh melayani siapapun karena dialah yang mesti dilayani. Namun lebih lanjut Guru Drona berkata, "Di hari saat aku mendambakan kerajaan, aku tidak lagi menjadi seorang guru. Aku hanyalah menjadi seorang pengajar yang mendidik semua orang. Aku sangat tidak layak dalam medan perang ini. Kau akan mencapai kebebasanmu
Sama halnya setelah ini aku pun mendapatkan kebebasanku. Pada saat itu nanti, barulah memungkinkan bagiku mendapatkan gelar guru itu. Sekarang, aku hanyalah seorang pengajar. Akhirnya Putra Gangga mengizinkan Guru Drona untuk melayani dirinya. Guru Drona pun kemudian memakaikan perisai untuk Bisma yang agung. Bisma kemudian pamit dan mengucapkan selamat tinggal kepada Guru Drona dan akan bertemu lagi nanti di Nirwana. Sementara di kubu Pandawa, Sri Kandi sedang mengadakan persiapan untuk pertempurannya dengan Bisma esok hari. Drupadi pun memberikan semangat serta restunya untuk kemenangan kakaknya itu. Suasana haru menyelimuti hati mereka. Nah, bagaimanakah kisah pertempuran antara Bisma dengan Sri Kandi? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya.